Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali adalah dua tokoh sentral dalam sejarah tasawuf Islam, dan ajaran mereka memiliki hubungan yang signifikan, terutama dalam konteks penyelarasan tasawuf dengan syariat Islam. Imam Junaidi al-Baghdadi adalah perintis tasawuf Sunni yang menekankan keselarasan dengan syariat, sementara Imam al-Ghazali adalah ulama besar yang berhasil mengintegrasikan dan mempopulerkan ajaran tasawuf tersebut ke dalam kerangka ilmu-ilmu Islam secara komprehensif sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Berikut adalah biografi kedua imam tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Imam Junaidi al-Baghdadi adalah seorang ulama sufi terkemuka pada abad kedua Hijriyah. Imam al-Junaid memiliki jasa besar dalam menjaga kemurnian tasawuf. Paham-paham dan akidah-akidah menyesatkan yang hendak masuk dalam ajaran tasawuf habis dibersihkan oleh beliau. Salah satu pemikirannya adalah beliau sangat menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Selain itu, beliau adalah orang yang pertama-tama menyusun dan membahaskan tentang ilmu tasawuf dengan ijtihadnya. Karena itu, banyak ungkapan-ungkapan beliau yang di kemudian hari menjadi landasan utama dalam usaha menjaga kebenaran tasawuf dan kemurnian ajaran Islam. Imam Junaidi al-Baghdadi bernama lengkap Abu al-Qasim al-Junaid bin Muhammad al-Khazaj al-Qawariri al-Sud al-Nawahandi. Abu al-Qasim adalah kunyah beliau, sedangkan al-Khazaj dan al-Baghdadi yang disematkan pada namanya tak lain merupakan sebuah gelar. Al-Khazaj berarti saudagar sutra yang kaya raya. Namun demikian, kekayaan yang dipunyai tidak membuatnya sibuk dengan urusan duniawi. Imam al-Junaid justru semakin dekat dengan Sang Maha Kuasa. Sedangkan al-Baghdadi adalah menunjukkan tempat hidup beliau. Imam al-Junaid lahir di Baghdad dan tahun kelahirannya masih belum bisa ditentukan secara pasti sampai sekarang. Akan tetapi, dapat diperkirakan bahwa Imam al-Junaid lahir sekitar tahun 210 Hijriah. Perkiraan ini muncul dengan menghitung masa mudanya ketika belajar hadis dan fikih di bawah bimbingan Abu Thawr Ibrahim bin Khalid al-Qalbi al-Baghdadi yang wafat pada tahun 240 Hijriah, di mana pada saat itu diperkirakan usia Imam al-Junaid berumur 20 tahun, sedangkan pendidikannya hanya memakan waktu 3-5 tahun. Beliau merupakan keturunan Persia yang lahir dan besar di Baghdad. Keluarganya berasal dari Nahawan, kota yang berada di provinsi Jibal, Persia. Beliau berasal dari keluarga pedagang. Ayah Imam al-Junaid adalah seorang pedagang barang pecah belah seperti keramik dan kaca. Sedangkan pamannya, Sari al-Sakoti, dikenal oleh penduduk Baghdad sebagai pedagang rempah-rempah. Sedangkan Imam al-Junaid sendiri adalah seorang pedagang sutra. Awal pendidikan Imam al-Junaid dimulai dengan belajar ilmu pengetahuan agama pada paman dari pihak ibunya, yakni Abu al-Hasan Sari ibnu al-Mughalis al-Sakoti. Beliau adalah murid dari Ma'ruf al-Kharqi yang merupakan salah seorang sufi ternama di kota Baghdad. Kata al-Sakoti yang ditambahkan pada nama paman Imam al-Junaid disebabkan oleh tabiatnya yang selalu menetap di rumah dan sangat jarang keluar rumah kecuali untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat. Dalam konteks hubungan sebagai guru dan murid, metode yang digunakan Sari al-Sakoti dalam mengajar keponakannya ini berbeda dari metode pengajaran yang lazim dijumpai dalam sistem klasikal. Sari al-Sakoti menggunakan sistem tanya jawab persis seperti orang yang sedang berdiskusi. Sejak kecil, Imam al-Junaid terkenal sebagai anak yang cerdas, sehingga beliau sangat mudah dan cepat belajar ilmu-ilmu agama dari pamannya. Karena kecerdasannya ini, ketika berumur 7 tahun, Imam al-Junaid telah diuji oleh gurunya dengan sebuah pertanyaan tentang makna syukur. Dengan tenang dan tangkas, ia menjawab pertanyaan tersebut. Jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jawaban yang singkat dari Imam al-Junaid. Ketika mencapai usia 20 tahun, Imam al-Junaid mulai belajar hadis dan fikih pada Abu Thawr Ibrahim bin Khalid al-Qalbi al-Baghdadi. Kecerdasan dan analisanya yang tajam ketika mengulas berbagai masalah yang diajukan gurunya seringkali membuat kagum Abu Thawr dan rekan-rekannya. Di bawah bimbingan Abu Thawr, Imam al-Junaid tumbuh menjadi seorang faqih yang cerdas. Bagi Imam al-Junaid, pengetahuan dan kemampuan dalam menguasai ilmu fikih merupakan fondasi untuk mendalami dan menguasai ilmu tasawuf. Sebagaimana Imam al-Junaid berkata, "Aku belajar hukum pada ulama yang dikenal luas ilmunya tentang hadis, seperti Abu Ubaid dan Abu Thawr.
Kemudian aku belajar pada Al-Muhasibi dan Syarih Ibnu Al-Mughalas. Itulah kunci keberhasilanku. Lantaran ilmu pengetahuan yang kita miliki harus selalu dikontrol dan disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka siapa yang tidak hafal Al-Quran, tidak secara formal belajar hadis, dan tidak mendalami hukum sebelum mendalami tasawuf, tidaklah berhak baginya untuk mengajar tasawuf. Setelah cukup mumpuni di bidang ilmu fikih dan hadis, Imam Al-Junaid selanjutnya menekuni belajar tasawuf. Walaupun sebenarnya beliau sudah mengenal ajaran tasawuf sejak usia 7 tahun di bawah bimbingan pamannya Syarih Al-Sakoti. Tidak bisa dinafikan bahwa pamannya ini sangat berpengaruh terhadap Imam Al-Junaid dalam menekuni ajaran tasawuf, terutama dalam sikap menyendiri atau menjauhkan diri dari khalayak ramai. Suatu sikap yang menjadi ciri utama tasawuf Syarih Al-Sakoti. Selain dari Al-Sakoti, Imam Al-Junaid juga pernah berguru kepada Abu Ja'far Muhammad Ibnu Ali Al-Qassab. Tidak jauh berbeda dari pamannya, gurunya yang satu ini juga membatasi dirinya dalam pergaulan. Perjalanan pendidikan tasawuf yang dialami Imam Al-Junaid juga diwarnai oleh ajaran-ajaran Abdullah Al-Haris Ibnu Asad Al-Muhasibi, sufi keturunan Arab yang lahir di kota Basrah pada tahun 165 Hijriah. Nama Al-Muhasibi yang terdapat di belakang namanya berasal dari doktrin-doktrinnya yang selalu berujung pada introspeksi diri, yaitu menghitung dan memeriksa hati nurani secara terus-menerus. Berbeda dari didikan Syarih Al-Sakoti dan Abu Ja'far Al-Qassab yang syarat dengan spiritual dan kholwat, Al-Muhasibi selalu mengajak Imam Al-Junaid meninggalkan rumahnya demi menyaksikan apa yang terjadi di lingkungannya. Pelajaran berharga yang diwarisi Imam Al-Junaid dari Al-Muhasibi adalah cara hidup yang tidak menjauhi dunia tetapi juga tidak hidup dalam kemewahan. Pelajaran ini tentu berbeda dari apa yang diterimanya dari Syarih Al-Sakoti dan Abu Ja'far Al-Qassab yang ternyata lebih menekankan pada uzlah dan kholwat. Dari penggabungan kedua doktrin inilah, kemudian Imam Al-Junaid dikenal sebagai seorang sufi yang luas dan fleksibel, jauh dari kekakuan dan cara pikir yang sempit. Ketokohan Imam Junaid Al-Baghdadi dengan sendirinya menjadikan rumahnya sering dikunjungi oleh para sufi, sehingga kediamannya itu seolah-olah menjadi tempat mereka berkumpul. Di antara mereka ada yang sekedar bertamu dan ada pula yang menetap. Tidak tanggung-tanggung, Abu Hafiz, sufi dari kota Nishapur, bahkan dikatakan pernah tinggal di rumah Imam Al-Junaid selama setahun. Dengan keadaan yang seperti itu, tidak heran jika Al-Qushairi mendaulat Imam Al-Junaidi sebagai penghulu dan imam para sufi. Al-Sharud juga menyatakan bahwa para sufi dan ulama yang hidup pada waktu itu bahkan menggelarinya dengan Taus Al-Arifin, yaitu si burung merak orang-orang yang arif. Ketinggian posisi Imam Al-Junaid bahkan juga diakui oleh pamannya Syarih Al-Sakoti yang mengatakan bahwa pencapaian Imam Al-Junaid melebihi apa yang pernah dicapainya dalam dunia tasawuf. Di saat kekhalifahan Abbasiyah menerapkan minhaj dalam isu Al-Quran, para sufi merupakan kelompok yang tidak luput dari ujian ini. Sebagaimana diketahui, minhaj bertujuan memastikan bahwa seluruh lapisan ulama dan kaum cerdik pandai betul-betul loyal kepada kerajaan, yang salah satu indikatornya adalah dengan menerima doktrin dari Mu'tazilah yang diadopsi oleh negara, yaitu Al-Quran adalah makhluk. Banyak para sufi yang ditangkap dan disiksa lantaran ajarannya dianggap menentang kebijaksanaan pemerintah. Namun sejarah mencatat bahwa Imam Al-Junaid luput dari fitnah ini karena perspektifnya yang dianggap tidak berbahaya bagi pemerintah. Melihat pada ajaran yang telah diterimanya dari Syarih Al-Sakoti, Abu Ja'far Al-Qassab, dan Al-Muhasibi, bisa dipastikan bahwa Imam Al-Junaid merasa terganggu dengan kondisi sosial dan politik ini. Itulah sebabnya mengapa kemudian diketahui bahwa Imam Al-Junaid berusaha meninggalkan pergaulan dalam masyarakat sampai di mana beliau tidak suka mengajar di muka umum. Makanya pembelajaran Imam Al-Junaid bersifat terbatas, yaitu hanya diikuti oleh para murid-muridnya, bukan untuk orang umum. Murid Imam Al-Junaid yang berhasil mencapai kedudukan tinggi dalam dunia tasawuf adalah Abu Muhammad Ahmad bin Al-Husain Al-Jurairi. Bahkan Abu Muhammad Ahmad dipercaya oleh Imam Al-Junaid untuk menggantikan mengajar murid-muridnya yang lain ketika beliau sedang sakit. Dan bahkan Abu Muhammad Ahmad lah yang menggantikan kedudukan Imam Al-Junaid ketika beliau wafat. Selain Abu Muhammad Ahmad bin Husain Al-Jurairi, murid Imam Al-Junaid yang memiliki kedudukan terpandang di kalangan para sufi adalah Abu Bakar Tulaf Al-Jahdar Al-Sibli. Dia merupakan seorang syekh yang agung dari kota Samara yang terkenal di kalangan mazhab Maliki. Selain itu, Imam Al-Junaid memiliki pengaruh yang besar di dunia tasawuf. Dari 12 aliran tasawuf yang disajikan oleh Al-Hujwiri dalam Kasaf Al-Mahjub,
Diketahui bahwa Imam Al-Junaid merupakan satu dari 10 nakhoda aliran tasawuf yang diterima. Para pengikut Imam Al-Junaid disebut Junaidiyah. Karakter utama aliran ini terletak pada sikap bertasawuf mereka yang bersandar pada kesadaran penuh. Karakter ini sangat berbeda dari Taifuriyah, yaitu aliran tasawuf yang disandarkan kepada Abu Yazid Al-Bustami, yang dalam bertasawuf dicirikan dengan kemabukan spiritual. Dibandingkan dengan aliran-aliran tasawuf lainnya, ajaran Junaidiyah tampak lebih dikenal. Makanya tidak mengherankan jika di kemudian hari banyak masyayikh tasawuf yang bersandar kepadanya. Tetapi dalam dunia tasawuf tidak pernah mengenal istilah Junaidiyah sebagai nama tarekat. Namun, nama Imam Al-Junaid selalu masuk dalam daftar isnad tarekat yang berkembang kemudian. Abu Bakar Al-Wasyiti mengatakan bahwa ada 2 sanad terpenting yang menjadi rujukan semua khirqah yang ada pada waktu itu, yaitu sanad Imam Junaid Al-Baghdadi dan sanad Abu Yazid Al-Bustami. Sebagai seorang ulama sufi yang masyhur, Imam Al-Junaid sebetulnya tidak memiliki karya yang secara khusus mengulas pemikiran tasawuf. Namun, Al-Kalabadi menuliskan bahwa tasawuf menurut Imam Al-Junaid adalah membersihkan hati dari pengaruh duniawi, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela, menghindarkan godaan hawa nafsu, menghiasi diri dengan sifat-sifat rohaniyah melalui ilmu hakikat, lebih bersandar kepada sesuatu yang bersifat abadi, menyuruh kepada kebaikan, yakni dengan mengikuti Rasulullah SAW dan apa yang telah disyariatkannya. Untuk menyelami pemikiran tasawuf Imam Al-Junaid dapat kita lihat pada kitab Rasail Al-Junaid. Kitab tersebut adalah kumpulan beberapa surat-surat Imam Al-Junaid kepada para sahabatnya sufi yang sezaman dengannya. Selain itu, ada beberapa tema pokok yang dibahasnya, yakni tentang uluhiyah, tauhid, mithaq, fana, dan lain-lain. Adapun salah satu di antara ungkapan-ungkapan tauhid Imam Al-Junaid dalam kitab Ar-Rasail diantaranya adalah: ketahuilah, sesungguhnya awal ibadah kepada Allah adalah makrifat kepadanya. Pokok dari makrifat kepada Allah adalah mentauhidkannya. Prinsip mentauhidkan Allah adalah menafikan sifat darinya. Allah adalah dalil atas wujudnya. Sarana untuk mencapai dalil atas wujud Allah hanyalah taufik darinya. Hanya dengan taufik dari Allah, seseorang mampu mentauhidkannya. Setelah tauhid, orang tersebut akan mencapai tasdik atau pengakuan. Dari tasdik menuju tahqiq atau penetapan. Sesudah tahqiq, maka terjadi makrifat kepada Allah. Dan makrifat kepada Allah akan muncul ketaatan kepadanya. Dari ketaatan akan meningkat naik kepada Allah. Dari tangga naik akan terjadi ketersambungan kepada Allah. Dari ketersambungan terjadilah transparan. Dari transparan terjadi kebingungan. Setelah bingung, hilang transparasi. Akibat kehilangan transparasi, maka tidak mampu melukiskan Allah. Selain itu, dia akan mencapai hakikat wujudnya, lalu masuk kepada hakikat syuhud. Dengan kehilangan wujudnya, maka wujudnya menjadi murni. Dengan kemudian wujud, hilang sifatnya. Dari hilangnya tersebut, ia hadir secara total. Dia antara ada dan tiada, antara tiada dan ada. Dia ada, tapi di sisi lain tiada. Ia tiada, tapi di sisi lain ada. Kemudian, dia menjadi ada setelah tiada. Lalu, dia pun menjadi dia setelah tiada. Setelah dia tiada, maka dia menjadi ada dan ada setelah ada dan tiada. Pada salah satu ungkapan tersebut, dari tangga naik akan menjadi ketersambungan kepada Allah, adalah ungkapan penuh makna yang dapat dipahami memiliki kemiripan dengan konsep menyatunya hamba dengan Allah. Sangat besar kemungkinan para sufi sesudah Imam Al-Junaid seperti muridnya Al-Halaj dan juga Ibnu Arabi mengadopsi kalimat tersebut sebagai landasan pemikiran kebersatuan hamba dengan Tuhannya atau wahdatul wujud. Ungkapan Imam Al-Junaid tersebut menggambarkan bagaimana tingkatan menuju ketauhidan yang hakiki. Cukup sulit mencerna ungkapan Imam Al-Junaid yang mempunyai nilai bahasa sufi yang tinggi. Namun, pada ungkapannya, hanya taufik dari Allah seseorang mampu mentauhidkannya. Dapat diartikan bahwa sebesar apapun usaha hamba mencapai ketauhidan, tidak akan berarti tanpa taufik Allah. Artinya, hidayah Allah sangat dibutuhkan untuk mendekat kepada Allah. Dalam risalah tauhidnya, Imam Al-Junaid juga membagi tauhid sang makhluk menjadi 4 bagian. Pertama, tauhid orang-orang awam. Kedua, tauhidnya orang-orang alim dan berilmu. Ketiga dan keempat adalah tauhidnya orang-orang yang telah mencapai tingkat makrifat. Tauhid bagi orang awam adalah pengakuan atas keesaan Allah,
serta tidak mengakui adanya Tuhan selain Dia. Tauhid bagi orang-orang alim dan berilmu adalah pengakuan atas keesaan Allah, tidak mengakui adanya Tuhan selain Dia, serta menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan tauhid orang yang mencapai tingkat makrifat ada dua. Pertama, pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengakui adanya Tuhan selain Dia, serta menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, tidak takut dan tidak senang melainkan karena Allah, selalu melihat Allah dan taat kepadanya. Kemudian yang kedua, seperti bayangan yang berada di hadapan Allah tanpa ada yang ketiga, berlaku semua kehendak Allah di dalam ombak dan lautan tauhid. Dengan fana yang ada pada dirinya dan dakwah, ia kembali menjadi seperti tiada. Al-Sulami dalam Tabaqat Al-Sufi menukil beberapa perkataan Imam Al-Junaid. Lupa kepada Allah lebih bahaya ketimbang masuk neraka. Lalu ada pula ucapan, apabila kamu bertemu dengan orang fakir, maka jangan memulai dengan ilmu, tetapi sesuatu yang bermanfaat baginya, karena ilmu akan membuatnya liar dan lapar, dan sesuatu yang bermanfaat membuatnya jinak. Di samping perkataan-perkataan tersebut, masih banyak lagi ungkapan-ungkapan beliau yang berada pada kitab Ar-Rasail. Imam Junaid al-Baghdadi menghabiskan masa-masa hidupnya di kota Baghdad. Di saat-saat terakhir hidupnya, ketika para sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya hendak belajar kalimat tauhid yang kala itu berada di rumahnya, tiba-tiba Imam Al-Junaid membuka matanya dan berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melupakan kalimat itu sejak lidahku pandai berkata-kata." Imam Al-Junaid al-Baghdadi wafat pada tahun 297 Hijriah. Beliau wafat di sisi Asyibli, salah seorang muridnya. Beberapa riwayat menyebutkan beliau wafat pada hari Sabtu. Sebagian lagi menyebutkan pada hari Jumat dan baru dimakamkan pada hari Sabtu. Imam Al-Ghazali, sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin, yaitu seorang tokoh ulama terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Beliau memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. Nama beliau banyak ditemukan di berbagai literatur, baik literatur klasik maupun literatur modern. Imam Al-Ghazali juga merupakan salah satu tokoh pendidikan Islam yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak. Ironisnya, sejarah dan perjalanan hidupnya masih terasa asing. Berikut adalah sebagian sisi kehidupannya, sehingga setiap kaum muslimin yang mengikutinya hendaknya mengambil hikmah dari sejarah hidup beliau. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Ghazalah, sebuah daerah di kota Tus, wilayah Khorasan, yang saat ini merupakan bagian dari negara Iran. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau bertepatan tahun 1059 Masehi, 3 tahun setelah dinasti Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad. Imam Al-Ghazali memiliki gelar Hujatul Islam Zainuddin At-Tusi Asy-Syafi'i. Kemudian riwayat lain menyebutkan nama lengkap beliau beserta gelarnya yaitu Syekh Al-Ajal Al-Imam Az-Zahid Asy-Syaid Al-Muwafaq Hujatul Islam, dan secara umum beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al-Ghazali. Sebagian mengatakan bahwa penyandaran nama Al-Ghazali mengacu pada daerah Ghazalah di Tusi, yaitu tempat kelahiran beliau. Dan sebagian lagi mengatakan penyandaran nama Al-Ghazali mengacu pada mata pencaharian dan keahlian keluarganya, yaitu menenun, sehingga nisbatnya ditasydid Al-Ghazali. Demikian merupakan pendapat Ibnu Asir serta Imam An-Nawawi. Tidak banyak informasi yang ditemukan mengenai keluarga Imam Al-Ghazali. Beberapa penulis menyatakan bahwa keluarga Imam Al-Ghazali adalah keturunan Persia. Kemudian Imam Al-Ghazali sendiri pernah menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang fakir dan hanya bekerja sebagai pemintal wol.
Dahulu, sang ayah tidak sempat belajar menulis dan ia sangat menyesali keadaan ini. Dan karena itu, sebagai gantinya, ia berharap besar kepada anak-anaknya agar bisa belajar dengan baik dengan berapapun biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Ayah Imam Al-Ghazali adalah seorang yang sederhana pola hidupnya, pekerja keras dan pedagang yang sabar. Walaupun dalam hal ekonomi, hidupnya amat bersahaja dan sederhana, namun sang ayah adalah seorang yang soleh, aktif mendengarkan pengajian para fuqaha dan ikut bersama sesuai dengan kemampuannya untuk berpartisipasi menghidupkan majelis tersebut. Disebutkan bahwa ayahnya sangat menyenangi ulama dan sangat rajin menghadiri majelis-majelis pengajian. Tak jarang, ayah Imam Al-Ghazali menitikan air mata pada saat mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh para ulama yang sedang ia datangi untuk menimba ilmu. Bahkan, sering memberikan sesuatu dari hasil jerih payahnya kepada para ulama sebagai ungkapan rasa simpatik, serta ayahnya juga gemar membantu kebutuhan sesama. Dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Imam Ghazali berkata bahwa ayahnya adalah seorang fakir yang soleh, tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. Beliau berkeliling mengunjungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka serta memberikan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka, yaitu ulama para ahli fikih, ayahnya menangis dan berdoa memohon diberikan anak yang faqih. Apabila ayahnya hadir di majelis ceramah nasihat, ayahnya juga menangis dan memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa ayah Imam Al-Ghazali tersebut. Imam Al-Ghazali tumbuh menjadi seorang yang faqih dan saudaranya Ahmad menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat. Namun amat disayangkan, usia ayahnya tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menyaksikan keberhasilan anak-anaknya tersebut sesuai dengan doanya, yaitu menjadi seorang ulama yang masyhur di kalangan umat Islam. Sementara itu, sejarah tentang ibunya tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun, bahwa ibunya hidup hingga menyaksikan kehebatan anaknya di bidang ilmu pengetahuan dan melihat popularitasnya serta gelar tertinggi di bidang keilmuan. Imam Al-Ghazali sejak kecil dikenal sebagai seorang pribadi yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sendiri, sesungguhnya kehausan untuk menyelami hakikat segala sesuatu merupakan kebiasaan sejak dini. Sifat ini merupakan fitrah yang dikaruniakan oleh Allah kepadaku, bukan pilihan atau karena usahaku sendiri, sehingga aku terbebas dari segala taklid dan kepercayaan warisan, sementara usiaku masih muda. Pendidikan pertama kali yang didapat oleh Imam Al-Ghazali berasal dari lingkungan keluarganya sendiri. Dari keluarganya, Imam Al-Ghazali mulai belajar Al-Quran. Sang ayah selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap Imam Al-Ghazali sejak dini. Kemudian, menjelang ayah Imam Al-Ghazali wafat, ayahnya menitipkan Imam Al-Ghazali beserta adiknya Ahmad kepada seorang sufi yang bernama Ahmad Ibnu Muhammad Al-Radiskani, yang mana sufi ini adalah sahabat ayahnya sendiri. Ayahnya juga menitipkan sedikit harta kepada sufi tersebut, seraya memberikan sebuah wasiat. Saya sangat menyesal karena tidak belajar menulis. Saya berharap untuk mendapatkan apa yang tidak saya peroleh itu melalui dua putraku ini. Dari sinilah awal mula pencarian ilmu seorang Imam Al-Ghazali. Beliau dirawat dan dididik oleh sufi sahabat ayahnya dengan baik. Namun, pendidikan yang diberikan tidak berlangsung lama, hingga pada suatu hari harta titipan yang diberikan ayahnya habis, dan sufi tersebut tidak mampu lagi untuk memberikan makan kepada Imam Al-Ghazali dan adiknya Ahmad. Maka dengan sangat terpaksa, mereka berdua dimasukkan ke sebuah madrasah yang menanggung biaya hidup bagi para muridnya. Di madrasah inilah Imam Al-Ghazali bertemu dengan Yusuf Al-Nashad, seorang guru sufi kenamaan pada saat itu, dan di sini pula sebagai titik awal bagi perkembangan intelektual dan spiritualnya yang kelak akan membawanya menjadi seorang ulama besar yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam. Pada awal belajar di madrasah tersebut, Imam Al-Ghazali beserta adiknya mula-mula belajar fikih mazhab Syafi'i
dan teologi atau ilmu tauhid yang berpaham Asy'ariyah dari seorang guru yang bernama Ahmad bin Muhammad Az-Zarqani At-Tusi. Selama belajarnya di madrasah ini, Imam Al-Ghazali juga belajar tentang riwayat para wali dan kehidupan spiritual mereka, menghafal syair-syair mahabbah atau cinta kepada Allah, serta tafsir Al-Quran dan Sunnah. Dengan penuh ketekunan, Imam Al-Ghazali belajar kepada gurunya, sehingga perkembangan intelektual dan spiritual Imam Al-Ghazali tumbuh dengan sangat pesat. Kemudian antara tahun 465 sampai 470 Hijriah, Imam Al-Ghazali pergi ke Mazandaran, sebuah daerah yang terletak di kota Jurjan, untuk melanjutkan studinya dalam bidang fikih di bawah bimbingan Abu Nasr Al-Ismaili selama 2 tahun. Kala itu usianya belum mencapai 20 tahun. Di madrasah ini, selain belajar ilmu agama, Imam Al-Ghazali juga giat mempelajari bahasa Arab dan bahasa Persia, serta belajar dasar-dasar usul fikih. Tidak diketahui dengan jelas berapa lama Imam Al-Ghazali berada di Jurjan. Namun setelah itu, beliau kembali ke kota kelahirannya selama 3 tahun untuk mengkaji ulang hasil pelajarannya di Jurjan, sehingga beliau dapat menguasai pelajaran itu dengan baik. Setelah itu, beliau hijrah ke Naisabur untuk melanjutkan belajarnya dan masuk ke Madrasah Nizamiyah yang dipimpin oleh Imam 2 kota, yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang merupakan seorang ulama besar ahli fikih mazhab Syafi'i serta ahli ilmu kalam Al-Asy'ari pada masanya. Dari Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali memperoleh ilmu kalam dan ilmu mantik. Berkat ketekunan dan kerajinan yang luar biasa dan kecerdasannya yang tinggi, maka dalam waktu yang tidak lama, Imam Al-Ghazali menjadi ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah yang beraliran teologi Asy'ariyah. Bahkan, Imam Al-Ghazali sempat menuliskan karya pertamanya dalam bidang fikih, yaitu yang tertuang dalam kitab Manqul fil Ilmi Al-Usul. Kemudian, di madrasah ini pula, Imam Al-Ghazali pernah belajar teori dan praktik tasawuf kepada Abu Ali Al-Fadl Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Farmadi, seorang tokoh sufi yang berasal dari Tus dan merupakan murid dari tokoh sufisme Naisabur, yaitu Al-Qushairi. Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu ini dari segi teori dan dia upayakan untuk mempraktekannya. Dengan demikian, selama Imam Al-Ghazali di Madrasah Nizamiyah Naisabur, beliau benar-benar menjadi seorang intelektual dengan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkembang kala itu, terutama persoalan madhab-madhab, yaitu perbedaan pendapatnya, perbantahannya, teologinya, usul fikihnya, logikanya, dan filsafat maupun hal-hal yang berkaitan dengannya, serta menguasai berbagai pendapat cabang ilmu tersebut. Ditambah pula dengan kemampuannya dalam mendiskusikannya bersama para intelektual lainnya, serta menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Bahkan karena kecerdasannya, Imam Al-Ghazali digelari gurunya Imam Al-Juwaini dengan sebutan Bahr Al-Mughriq, yaitu samudra yang menenggelamkan. Karena prestasinya tersebut, dengan tidak ragu, Imam Haramain Al-Juwaini mengangkatnya sebagai guru atau dosen di berbagai fakultas pada Madrasah Nizamiyah Naisabur. Bahkan, Imam Al-Ghazali sering menggantikan gurunya dikala gurunya berhalangan hadir, baik untuk mewakilinya dalam memimpin ataupun menggantikannya dalam mengajar. Semasa hidupnya, Imam Al-Ghazali mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan. Berkat kecerdasannya, pada usia yang tergolong masih muda, yaitu 25 tahun, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi dosen di Madrasah Nizamiyah. Walaupun kemasyhuran telah diraih oleh Imam Al-Ghazali, beliau tetap setia terhadap gurunya Imam Al-Juwaini sampai dengan wafatnya pada tahun 478 Hijriah. Sebelum gurunya wafat, gurunya tersebut memperkenalkan Imam Al-Ghazali kepada Nizam Al-Mulk. Nizam Al-Mulk dalam sejarah Islam terkenal sebagai seorang negarawan Islam yang amat berjasa dalam memajukan perkembangan pendidikan Islam. Ia adalah seorang Perdana Menteri atau Wazir dari Sultan Malik Shah Daulah Bani Seljuk yang berdarah Persia. Madrasah-madrasah yang dibangunnya dan dibiayainya dinamakan Madrasah Nizamiyah. Madrasah-madrasah tersebut tersebar di seluruh negeri dalam wilayah Daulah Bani Seljuk, yaitu di Baghdad, Naisabur, Asfahan, Basrah, Mosul,
dan beberapa tempat lainnya. Setelah gurunya Imam Al-Juwaini wafat, Imam Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju ke Mu'askar untuk bertemu dengan Perdana Menteri Nizam Al-Mulk. Imam Al-Ghazali kemudian diminta untuk memberikan pengajian tetap sekali dalam 2 minggu di hadapan para pembesar dan pakar intelektual. Pada waktu itu, Imam Al-Ghazali telah mencapai puncak prestisius dalam karir keilmuannya, sehingga pengajiannya dihadiri oleh 300 ulama terkemuka. Melalui corak berpikir yang brilian dan kemampuan argumentasi yang kuat, serta karya-karyanya membuat dikenal luas di kalangan masyarakat dan bahkan membuat kagum Perdana Menteri Nizam Al-Mulk, sehingga dirinya diangkat menjadi guru besar atau rektor di Madrasah Nizamiyah pada tahun 484 Hijriah, yang ketika itu Imam Al-Ghazali masih berusia 34 tahun. Selama mengemban jabatan sebagai pimpinan atau rektor, banyak karya kitab yang ditulisnya yang meliputi fikih, ilmu kalam, dan kitab-kitab sanggahan terhadap aliran-aliran kebatinan, Ismailiyah, dan filsafat. Jabatan rektor yang selama 4 tahun diembannya membuat namanya melejit dan menjadikannya sebagai salah satu ilmuwan dan ahli hukum yang disegani. Halaqah pengajian yang semakin luas membuat nama Imam Al-Ghazali semakin populer di berbagai tempat hingga ke kota Baghdad. Kepopuleran Imam Al-Ghazali bukan hanya di lingkungan pendidikan, namun sampai ke lingkup pemerintahan kerajaan Baghdad. Sedemikian diseganinya beliau, sehingga tidak ada satupun putusan negara tanpa persetujuannya. Pemerintah juga memberikan jubah kenegaraan dan menjadikannya sebagai mufti kerajaan Seljuk, yang mana pengaruhnya melebihi seorang amir dan perdana menteri. Di sela-sela kegiatannya dalam mengajar, Imam Al-Ghazali juga berkesempatan untuk mempelajari filsafat secara mendalam, sehingga kurang dari 2 tahun dia sudah menguasai segala aspek filsafat Yunani, terutama filsafat yang telah diolah oleh filosof muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskaweh, dan lain sebagainya. Keahliannya dalam filsafat terbukti dari buah karyanya, yaitu kitab yang berjudul Maqasid Al-Falasifah, kemudian buku kedua Tahawud Al-Falasifah. Reputasinya dalam bidang filsafat ini menambah beliau dikenal di kalangan intelektual dan masyarakat umum, karena memang belum ada orang yang mampu di masanya mengkritik pemikiran para filosof dengan senjata mereka sendiri, yaitu dengan logika. Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya menenteramkan hati Imam Al-Ghazali. Di dalam hatinya mulai timbul keraguan. Pertanyaan-pertanyaan baru mulai muncul. Inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Inikah kehidupan yang dikasihi Allah? Inikah cara hidup yang diridhai Allah, yaitu dengan mereguk madu dunia sampai ke dasar gelasnya? Bermacam-macam pertanyaan timbul dari hati sanubarinya. Keraguan dalam daya serap indera dan olahan akal benar-benar menyelimuti dirinya. Dalam keadaan ini, Imam Al-Ghazali menderita krisis rohani sebagai akibat sikap kesangsiannya yang dikenal dengan skeptisisme oleh kalangan orang barat, yaitu krisis yang menyaksikan terhadap sebuah pengetahuannya, baik yang bersifat empiris maupun rasional. Akibat krisis ini, beliau menderita sakit selama 6 bulan. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah. Kemudian, Imam Al-Ghazali meninggalkan semua jabatan yang disandangnya, yaitu rektor atau guru besar di Madrasah Nizamiyah, dan kemudian mengembara ke negeri Syam. Di negeri Syam, Imam Al-Ghazali mulai kehidupan yang jauh dari manusia dan menempuh kehidupan zuhud. Ia tinggal di Masjid Jami' Damaskus, dan setiap harinya beliau hanya beribadah, uzlah, riyadah, dan mujahadah yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Selama di Syam ini, Imam Al-Ghazali menjadi hamba Allah yang betul-betul mampu mengendalikan hawa nafsunya, yaitu hanya beribadah kepada Allah yang dilakukannya setiap hari. Namun, selama dalam uzlahnya tersebut, Imam Al-Ghazali juga mulai menyusun beberapa karya tulis. Di antara kitab yang beliau tulis pada waktu itu yang cukup terkenal hingga saat ini adalah Ihya Ulumuddin, yang beliau tulis di menara Masjid Jami' Damaskus. Kemudian pada tahun 490 Hijriah, Imam Al-Ghazali pindah ke Palestina, dan di sini pun beliau tetap merenung, membaca, dan menulis. Pada waktu itu beliau tinggal di Masjid Baitul Maqdis. Selama di Masjid Baitul Maqdis,
Imam Al-Ghazali selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi petunjuk sebagaimana petunjuk yang dianugerahkan kepada para nabi. Sesudah itu, tergeraklah hatinya untuk berangkat ke Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Setelah kurang lebih selama 10 tahun dalam pengembaraannya, Imam Al-Ghazali pulang kembali ke Naisabur, dan kemudian beliau diminta oleh Fakhru Al-Mulk, yaitu putra Nizam Al-Mulk, untuk mengajar dan memimpin kembali Madrasah Nizamiyah. Akan tetapi, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama 2 tahun, dan kemudian Imam Al-Ghazali memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya, yaitu Tus. Pemikiran seseorang biasanya juga dipengaruhi oleh lingkungan. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali yang lahir pada abad ke-11 Masehi, yang corak pemikirannya juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitarnya pada saat itu. Pada waktu itu, keadaan politik di Timur Tengah, yakni pada abad ke-11 Masehi, sedang kurang kondusif. Hal ini ditandai dengan terpecahnya peta perpolitikan dalam wilayah Daulah Abbasiyah 3 tahun sebelum Imam Al-Ghazali lahir, yaitu pada tahun 1055 Masehi. Di saat itu, lahir beberapa faksi yang berakar dari perbedaan mazhab kalam. Di antaranya yang berkembang adalah aliran Murji'ah, Syiah, dan Sunni atau Ahlussunnah. Dan terjadi konflik di antara dua kelompok besar mazhab tersebut, yaitu antara Syiah dan Ahlussunnah. Kemudian, pada saat Daulah Abbasiyah dikuasai oleh dinasti Saljuk yang berpaham Sunni atau Ahlussunnah, Sultan sangat memperhatikan peningkatan keilmuan warga negara dan memperbaiki pemikiran umat Islam. Peningkatan dan perubahan tersebut ditandai dengan berdirinya Madrasah Nizamiyah yang paling dikenal pada masanya. Situasi sosial politik seperti tersebut ditambah dengan corak keilmuan Imam Al-Ghazali yang tidak hanya dikenal ahli dalam satu cabang ilmu, melainkan meliputi sederetan cabang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu fikih, ilmu usul, ilmu akhlak, ilmu tarbiyah, ilmu jiwa, ilmu ekonomi, bahkan juga dikenal sebagai sosok ulama sufi, membuat Imam Al-Ghazali disegani dan diterima oleh para pejabat negara serta para ulama lainnya. Selain itu, corak pemikiran Imam Al-Ghazali sangat bernuansa etika dan adab politik. Pemikirannya yang cukup menarik adalah tentang teorinya bagaimana cara menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang mempertimbangkan moralitas untuk kemaslahatan bersama, yaitu pemimpin yang mempunyai integritas tinggi dengan ditopang kekuatan moral yang sesuai dengan beberapa kriteria yang dianggap ideal oleh Imam Al-Ghazali. Selain terjadi kekacauan politik, di saat itu juga terjadi perdebatan antara filosof dan para teolog dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama. Menurut Imam Al-Ghazali, pada saat itu para teolog juga meminjam metode filosof untuk menjelaskan ajaran agama, dan para filosof banyak yang melupakan ilmu-ilmu agama dan lebih menyukai ilmu-ilmu eksak seperti astronomi, fisika, kimia, matematika, dan ilmu eksak lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, yaitu menghidupkan ilmu-ilmu agama, yang di kemudian hari hingga saat ini mendapatkan perhatian besar dari kalangan ulama atau ilmuwan dan dijadikan buku standar tentang akhlak. Pada saat itu pula terjadi gejolak yang berkecamuk di dalam diri para filosof, sehingga membawa para filosof ini berpikir bebas dan mengakibatkan banyak orang meninggalkan ibadah. Dengan gejolak yang melanda para filosof ini, akhirnya Imam Al-Ghazali menulis kitab Tahafut Al-Falasifah atau kekacauan para filosof. Isi kitab ini lebih banyak menyerang para filosof tentang kerancuan berpikir para filosof. Namun, sebelum Imam Al-Ghazali menulis kitab Tahafut Al-Falasifah, terlebih dahulu Imam Al-Ghazali mengumpulkan bahan-bahan atau teori-teori filsafat yang akan beliau kritik dalam kitab Tahafut Al-Falasifah. Teori-teori tersebut kemudian dihimpun oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitab yang berjudul Maqasid Al-Falasifah atau Maksud Ahli Filsafat. Kitab Maqasid Al-Falasifah disusun Imam Al-Ghazali dengan teori argumentatif yang sangat kuat, sehingga pada waktu itu tidak ada seorang pun yang mampu membantah. Karena banyak keahlian yang secara prima dikuasai oleh Imam Al-Ghazali, maka tidaklah mengherankan jika kemudian hari Imam Al-Ghazali mendapatkan bermacam gelar yang mengharumkan namanya, seperti gelar Hujatul Islam atau pembela Islam, Zain ad-Din,
perhiasan agama, Syekh Asy-Syufiyin, guru besar dalam tasawuf, dan Imam Al-Murabin, pakar bidang pendidikan. Julukan Hujatul Islam dan Zainuddin disandarkan kepada beliau sebab kecerdasan berhujah yang Imam Al-Ghazali miliki ketika menghadapi para filosof. Namun demikian bukan berarti Imam Al-Ghazali menolak filsafat. Imam Al-Ghazali juga menggunakan filsafat sebagai media untuk menjelaskan suatu kebenaran prinsip-prinsip seperti matematika dan fisika, dan juga untuk menguatkan ajaran agama, yaitu dengan meminjam kaidah-kaidah filsafat untuk membela agama. Menurut Imam Al-Ghazali, para filosof memiliki banyak kesalahan dalam ranah ketuhanan. Mereka tidak bisa melakukan penelitian pada ranah ketuhanan sebagaimana yang mereka terapkan terhadap tataran lapangan logika, sehingga menyebabkan banyak kesalahan yang ketika dikonfirmasikan dengan pemahaman agama akan sangat bertentangan. Dengan pemikiran yang demikian, sehingga banyak para filosof yang berusaha menyingkirkan pengaruh agama, hingga terangkumlah sebuah kesimpulan bagi para filosof bahwa nilai-nilai filsafatlah yang tertinggi, sementara nilai-nilai agama adalah lebih rendah. Melihat sekian banyak masalah yang dibahas, Imam Al-Ghazali menganggap tidak semua dari masalah dari para filosof tersebut menyebabkan kekafiran. Imam Al-Ghazali menitik beratkan kekeliruan filosof yang membawa kepada kekafiran adalah pada 3 hal. 1. Pendapat bahwa alam adalah qadim. 2. Tuhan tidak memiliki juz'iyat. 3. Tidak adanya kebangkitan jasmani. Adapun pendapat mereka yang lainnya dianggap dekat dengan paham Mu'tazilah, dan itu tidak mesti dikafirkan. Imam Al-Ghazali adalah seorang pemikir Islam yang dalam ilmunya dan mempunyai nafas panjang dalam karangan-karangannya. Puluhan kitab telah ditulisnya yang meliputi berbagai ilmu, antara lain teologi Islam, hukum Islam, tasawuf, tafsir, akhlak, dan adab kesopanan, kemudian autobiografi. Sebagian besar kitab-kitab karya tulisnya tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan sebagian lainnya ditulis dalam bahasa Persia. Hasil karya tulisnya tersebut tidak sedikit diterjemahkan oleh ulama setelahnya ke dalam berbagai bahasa di belahan dunia ini. Bahkan banyak ilmuwan non-Islam yang menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa di Eropa. Karena luasnya pengetahuan Imam Al-Ghazali, maka sangat sulit untuk menentukan bidang dan spesialisasi ilmu apa yang dikuasainya. Hampir semua aspek keagamaan dikajinya. Di perguruan tinggi Nizamiyah, Imam Al-Ghazali banyak mengajarkan tentang ilmu fikih Imam Syafi'i karena beliau adalah pengikut mazhab Syafi'i dalam bidang fikih. Tetapi Imam Al-Ghazali juga mendalami bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu, menetapkan Imam Al-Ghazali sebagai tokoh dalam satu bidang atau satu segi tentulah tidak adil. Sehingga sangat tepat sekali jika gelar Hujatul Islam beliau sandang dengan pertimbangan Imam Al-Ghazali mempunyai keahlian atau kualifikasi dimensional. Kitab atau karyanya yang terbesar adalah Kitab Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, yang ditulisnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah dari negeri Syam, Yerusalem, Hijaz, dan Tus. Kitab ini berisi panduan yang indah antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Bahkan karyanya ini bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, tetapi juga di kalangan dunia barat dan luar Islam. Adapun kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali diantaranya adalah dalam bidang filsafat, antara lain Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah, Al-Ma'ariful Aqliyah, Mi'yarul Ilmi. Dalam bidang ilmu kalam, antara lain Al-Iqtisad fil Iqtisad, Ar-Risalatul Qudsiyah, Qawaidul Aqaid, Iljamul Awam Ilimul Kalam. Dalam bidang fikih dan usul fikih, yaitu Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Mustafa. Dalam bidang tasawuf atau akhlak, antara lain Ihya Ulumuddin, Al-Munqidh Minad Dhalal, Minhajul Abidin, Mizanul Amal, Kimiya'us Sa'adah, Miskatul Anwar, Ar-Risalatul Laduniyah, Bidayatul Hidayah,
Al-Adab fid Din, Al-Arba'in fi Usuluddin. Dalam bidang-bidang lain antara lain Yaqutut Ta'wil fi Tafsir Tanzil, Jawahirul Quran, Al-Mustadhir, Hujjatul Haq, Mufassalul Khilaf, Ad-Daraj, Al-Qistalul Mustaqim, Fatihahul Ulum, At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, Sulukus Sultanah. Setelah kembali mengajar dan memimpin madrasah Nizamiyah selama 2 tahun, Imam Al-Ghazali akhirnya kembali ke tempat kelahirannya, yaitu kota Tus. Di kotanya tersebut, Imam Al-Ghazali kembali menekuni ilmu yang selama ini beliau pelajari dan menjaga waktunya untuk beribadah. Kemudian, Imam Al-Ghazali juga mendirikan serta mengasuh madrasah dan khondaqoh atau semacam pesantren sufi di samping rumahnya. Di tempat ini, beliau habiskan sisa waktunya dengan menghatamkan Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, mengajar para penuntut ilmu, melakukan sholat dan puasa, serta ibadah lainnya sampai beliau meninggal dunia. Selain itu, di akhir kehidupan beliau juga dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Imam Az-Zahabi berkata, pada akhir kehidupannya, beliau tekun menuntut ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya, serta menelaah Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Pada saat detik-detik kewafatannya, sebuah peristiwa indah terjadi. Abdul Farad Ibnu Al-Juzi dalam kitab As-Sabat Indal Mamat memaparkan cerita dari Imam Ahmad, saudara kandung Imam Al-Ghazali. Suatu hari, persisnya pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriyah, saat terbit fajar, Imam Al-Ghazali mengambil air wudhu lalu menunaikan ibadah sholat subuh. Usai sholat, Imam Al-Ghazali berkata, "Saya harus memakai kain kafan." Lalu ia mengambil, mencium, dan meletakkan kain kafan tersebut pada kedua matanya. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali berkata, "Saya siap kembali ke hadiratmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan." Ia pun meluruskan kedua kakinya menghadap arah kiblat, lalu kembali kepada Sang Khalik untuk selama-lamanya. Imam Al-Ghazali wafat pada tanggal 19 Desember 1111 Masehi dan dimakamkan di Desa Tabran, Kota Tus. Proses wafatnya yang tenang, damai, dan indah mencerminkan kualitas kehambaannya selama hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan, Imam Al-Ghazali menjelang wafatnya berpesan kepada 3 orang. Salah satunya adalah adiknya yang bernama Ahmad. Dalam pesannya itu, pengarang kitab Ihya Ulumuddin ini meminta kepada ketiganya agar kelak setelah ia meninggal, agar tetangganya maupun masyarakat Islam lainnya tidak ada yang tahu. Imam Al-Ghazali memohon bahwa jenazahnya yang mengurus adalah 3 orang tersebut. Bahkan Imam Al-Ghazali menginginkan dirinya dikubur dalam rumahnya. Saat Imam Al-Ghazali wafat, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak sekali yang bertakziah di rumahnya. Ada cerita di balik kedatangan para pelayat tersebut. Dikisahkan, sebelum Imam Al-Ghazali wafat, para sufi yang berada di Iskandariyah, Damaskus, Palestina, Mekah, hingga Madinah, serta semua orang yang pernah berinteraksi dengan Imam Al-Ghazali serempak bermimpi ditemu oleh Imam Al-Ghazali. Semua mimpi yang dialami kebanyakan orang tersebut sama, yaitu Imam Al-Ghazali berpamitan kepada mereka dengan didampingi adik dan 2 sahabatnya itu. Rumah Imam Al-Ghazali yang berada di Tus itu pun segera ramai dikunjungi banyak orang pelayat. Banyaknya pentakziah tersebut membuat tetangga Imam Al-Ghazali kaget. Mereka sepenuhnya tidak tahu apa-apa dan merasa Imam Al-Ghazali masih hidup seperti biasa. Mereka bahkan mengira bahwa Imam Al-Ghazali akan mengajar. Setelah mendengar bahwa banyak para pentakziah yang datang dari luar kota, tetangga-tetangga Imam Al-Ghazali baru sadar bahwa Imam Al-Ghazali telah wafat. Para tetangga pun kemudian ikut pergi melayat. Para pelayat pun kemudian tumpah ruah memenuhi tempat tinggal Imam Al-Ghazali. Para murid, pejabat pemerintahan, ulama, dan seluruh masyarakat berduyun-duyun datang berziarah ke makamnya. Hingga seluruh negeri kala itu melakukan hari berkabung.